Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar, yang namanya hak warga negara itu mulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Di pasal 27 itu adalah persamaan hak warga negara di mata hukum. Jadi semua warga negara itu setara di depan hukum, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, tukang cuanki depan rumah kalian, tukang odading yang suka lewat depan rumah kalian sama odading Mang Oleh itu sama aja sebenarnya di mata hukum. Jadi Mang Oleh itu tidak spesial ya di mata hukum ya. Oke, pasal 28 itu adalah kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Nah, itu pasal 28-nya ya, kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Jadi kita tuh punya hak untuk mengeluarkan pendapat kita. Kalau misalnya ada katakan kebijakan atau misalnya kayak undang-undang tidak sesuai dengan hukum menurut kita, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan, itu bisa kita mengeluarkan pendapat kalau misalnya kita tidak setuju gitu. Tapi mengeluarkan pendapatnya yaitu di ranah yang tepat. Bab 10A itu pasal 28A sampai 28J. Ingat ya, di kelas 11 itu hak asasi manusia. Nah, pasal 29 itu tentang agama. Tentang agama ini mengatur tentang kalian itu memiliki hak untuk menganut agama, menjalankan perintah agama gitu kan, dan menghargai orang lain yang beragama berbeda dengan kita. Gitu. Di sini pasal 30 itu adalah tentang hak dan kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita tuh sebagai warga negara tuh punya hak dan kewajiban dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Ingat nih di kelas 10, kalau kelas 10 tuh tentang pertahanan dan keamanan itu ada kata-kata pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu adalah dijaganya oleh pertahanan itu adalah TNI. Kalau keamanan itu adalah polisi. Ingat ya, pertahanan itu adalah TNI dan keamanan adalah polisi. Jadi kita sebagai warga negara tuh punya hak dan kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Bahkan kalau misalnya katakan ada perang besar gitu kan dan mengharuskan seluruh komponen pertahanan dan keamanan negara turun, maka kita sebagai warga negara biasa pun itu harus turun. Bahkan emak-emak membawa panci ataupun katel itu wajib turun untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Karena itu yang namanya sistem pertahanan dan keamanan negara itu semesta ya. Semesta itu dalam artian ya tadi seluruh warga negara gitu. Seluruh warga negara itu berarti komponen pertahanannya TNI, komponen keamanannya polisi, sedangkan komponen yang membantunya gitu kan, pelengkapnya adalah seluruh warga negara gitu. Pasal 31, hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan itu sudah diatur dalam pasal 31 dengan APBN atau anggaran dari negaranya itu 20%. Jadi banyak ya sebenarnya anggaran dari negaranya. Bahkan sekarang kalian daring pun ketika kalian mendapatkan pulsa itu pun dari APBN negara yang kalau kita kenal sebagai BOS. Pasal 32, hak memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Mengingat Indonesia ini sangat luas dan banyak sekali yang namanya suku bangsa dan kebudayaannya, adat istiadatnya, maka pasal 32 ini mengatur tentang bagaimana warga negara itu menjaga, memelihara, dan mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Contoh, ibu mah kan orang Sundanya. Ibu mah orang Sunda, jadi ibu mah ngajaga nunamina kebudayaan orang Sunda teh gitu. Lalu pasal 33, perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan teh naon atuh gitu kan? Yaitu adalah koperasi. Koperasi itu adalah sistem yang dulu diperkenalkan pertama kali oleh wakil presiden kita yang pertama Muhammad Hatta, di mana sistem tersebut adalah sistem yang mengayomi anggotanya. Jadi kalau misalnya kalian gabung dalam koperasi, itu kan suka ada yang namanya
angsuran pokok gitu kan, iuran pokok. Itu nanti akan kembali lagi ke kalian. Jadi sistemnya adalah mengayomi anggota, di mana anggotanya pun jika memang ada keperluan bisa dibantu oleh koperasi. Pasal 34 tentang jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pasal 34 ini tentang kalau yang namanya warga negara itu karena memang sama di mata hukum juga harus sama kesetaraan sosialnya. Jadi hak keseluruhannya, hak sosialnya terutama itu semuanya sebenarnya harus dapat gitu. Contoh nih, pasal 34 itu ada bunyi tentang fakir, miskin, anak terlantar, anak yatim itu dipelihara sama negara gitu, dan harus yang namanya negara itu tidak membiarkan mereka hidup terlantar gitu. Itu adalah jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke, tugas ya. Ada tugas nih dari ibu, kalian membuat PowerPoint tentang Omnibus Law. PowerPoint kalian berisi tentang koper. Kalau koper tahu kan ya, yang bagian depannya tuh yang ada judul, nanti nama kalian terus sama kelas. Lalu pengenalan Omnibus Law. Omnibus Law itu apa? Berisi tentang apa? Gitu. Lalu kalian bahas di situ. Nah, di sini setelah kalian membahas Omnibus Law itu apa, kalian cari tahu nih yang namanya Undang-Undang Dasar yang ada dalam Omnibus Law itu yang mana, pasal mana gitu. Apakah di pasal 27, apakah di pasal 28, atau bahkan 29 misalnya tentang agama, bisa nggak dikaitkan gitu kan dengan Omnibus Law gitu. Nah, kalian cari nih hak warga negara mana yang ada dalam Omnibus Law. Lalu sikap bijak kalian sebagai pelajar menanggapi Omnibus Law. Kalian ini kan sebagai pelajar ya. Kalau pelajar itu kan berperannya bagaimana status pelajar itu. Yang jadi hak dan kewajiban kalian itu apa? Gitu. Nah, sebagai pelajar, kalian menanggapi yang namanya Omnibus Law ataupun katakan kebijakan-kebijakan yang jikalau kebijakan tersebut katakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka kalian tugasnya adalah belajar untuk mengetahui bagaimana yang namanya kebijakan tersebut bisa dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Karena kita ingat ya di kelas 10 yang namanya undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar, jika tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar maka harus dihapuskan. Tapi kan dihapuskannya bukan oleh kita, tapi ada lembaga negara yang memang bertugas untuk menghapus yang namanya kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar gitu. Jadi sikap kalian itu adalah belajar untuk mengetahui mana yang adil bagi negara kita. Begitu. Oke, cukupkan sampai di sini dulu oleh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.